Desa Loram Kulon merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Desa Loram terbagi menjadi dua bagian, yaitu Loram Wetan dan Loram Kulon. Awal mula adanya desa Loram ini adalah dari Sultan Hadirin yang menyebarkan agama Islam atas utusan dari Sunan Kudus. Sultan Hadirin adalah suami dari putri Sunan Kudus yang bernama Projo Binabar. Desa Loram Kulon merupakan desa yang menjadi tempat untuk menyebarkan agama Islam oleh Sultan Hadirin. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan Sultan Hadirin yang bersejarah, yaitu Masjid dan Gapura Padureksan yang berada di depan masjid. Peninggalan fisik tersebut sampai sekarang dikenal sebagai Masjid Jami At-Taqwa atau sering disebut sebagai Masjid Wali Loram. Masjid Jami At-Taqwa ini didirikan oleh Sultan Hadirin pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1597 Masehi. Sejarah berdirinya masjid ini berawal dari didirikannya Gapura Padureksan yang bertepatan di depan masjid. Gapura Padureksan ini didirikan lebih dulu daripada masjid, yaitu bertepatan pada tahun 1959. Masjid ini didirikan oleh Sultan Hadirin yang berfungsi sebagai tempat untuk berdakwah Sultan Hadirin, yang pada saat itu mayoritas agama masyarakat Loram adalah beragama Hindu. Masjid Jami At-Taqwa merupakan masjid peninggalan Sultan Hadirin yang kemudian dilestarikan oleh masyarakat Desa Loram Kulon. Masjid ini terdiri dari beberapa bagian, seperti bangunan masjid itu sendiri, Gapura Padureksan, Pawastren, tempat wudhu, halaman masjid. Sultan Hadirin dalam berdakwah di Desa Loram Kulon meninggalkan beberapa peninggalan sejarah, yaitu diantaranya peninggalan fisik yang ada di masjid, seperti mustoko, gapura, sumur yang ada di dalam masjid, dan beduk. Peninggalan non-fisik yaitu seperti tradisi ampiang maulid, tradisi nganten mubeng, tradisi nasi kepel. Peninggalan-peninggalan Sultan Hadirin tersebut dilestarikan masyarakat sampai sekarang. Keberadaan masjid ini selain didirikan untuk tempat ibadah, tetapi juga masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kabupaten Kudus dikenal dengan kota yang memiliki ragam kebudayaan, tradisi, dan memiliki tempat bersejarah yang dijadikan sebagai objek wisata religi. Banyak masjid bersejarah serta mempunyai nilai sejarah di kota Kudus dan dijadikan sebagai objek wisata religi. Banyak masjid bersejarah serta mempunyai nilai sejarah di kota Kudus dan dijadikan sebagai objek wisata religi. Salah satunya adalah Masjid Jami At-Taqwa yang terletak di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus. Saya akan menceritakan singkat tentang asal-usul Desa Loram. Pada masa itu, Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dan menjadikan Prabu Brawijaya mengembara kemana-mana. Dia menyamar menjadi orang biasa atau kawula sudra. Alam pengembaranya juga sampai di
kota Kudus, tempat bekas istri Premesari atau Dwarawati sudah dipersunting Sunan Kudus sebagai putri boyongan. Konon diceritakan, kemudian Prabu Brawijaya bertapa di bawah pohon lo di pinggiran kota Kudus tersebut. Pohon lo tersebut kemudian tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Siapa saja yang datang dan melihat pohon lo yang sangat besar pasti menjadi eram atau keheranan. Selanjutnya, cikal bakal permukiman tersebut menamakan daerahnya dengan nama Loram, yang mengandung arti pohon lo yang ngeram-erami atau menakjubkan. Demikianlah nama lo ram lambat laun berubah menjadi Loram atau Lorak. Desa Loram merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Mengenai sejarah awal mula adanya Desa Loram Kulon terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, nama Loram sendiri diambil dari dua kata, yaitu lo dan ram. Kata lo diambil dari pohon lo atau sebangsa keluwing, dan ram diambil dari bahasa Jawa ngeram yang berarti berteduh, dan jika digabungkan menjadi loram, jadi loram itu pohon lo yang dibuat untuk ngeram atau berteduh. Mengenai awal pertama kali yang memberikan nama Loram sehingga saat ini masih belum diketahui orangnya, namun ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa Loram diambil dari dua kata tersebut. Awal mula terbaginya Desa Loram menjadi Loram Kulon dan Loram Wetan sejak masa kepemimpinan kepala desa ke-10 yang bernama Petinggi Timur. Dinamakan Petinggi Timur karena beliau masih sangat muda untuk menjadi seorang kepala desa. Setelah masa kepemimpinannya yang kedua, masyarakat Loram yang bagian timur sudah mulai kurang senang dengan Petinggi Timur, dikarenakan mereka menganggap kurang adanya wibawaan mempunyai kepala desa yang masih sangat muda, dan mereka menginginkan yang seharusnya menjadi kepala desa orang-orang yang benar cukup usianya sehingga mempunyai kewibawaan sebagai pemimpin. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, maka masyarakat Loram yang bagian timur meminta supaya dibentuk desa sendiri dan diadakan pemilihan kepala desa. Ketika sudah terbentuknya desa sendiri dan terpilihnya kepala desa Loram Wetan, maka diadakan penyepakatan pada masing-masing bagian desa bahwasanya yang timur dinamakan dengan Loram Wetan dan yang barat dinamakan dengan Loram Kulon. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga penjelasan dari saya dan teman saya menjadi pelajaran buat kalian. Ya, saya minta maaf bila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang baik atau salah. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.